Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Medan. Oke, kembali lagi. Oh iya, nunggu jawaban aku dari situ lupa. Oh. Ya selamat sore Medan. Apa sih? Apa sih? Jumpa lagi bersama kita di Selamat Sore Medan. Ya kan, dimana kita akan memberikan 3 berita terupdate pastinya ya kan, Dek. Tentang apa aja sih ini beritanya nih kira-kira? Yang pertama tentang berita jambret. Jambret lagi. Yang kedua kalau nggak salah tentang berita ada pembakaran rumah. Pembakaran rumah. Iya, dengan dari OTK. Betul. OTK membakar rumah gitu lah ya kan. Oke. Terus apa lagi nih, Dek? Baru ada Dewi Persik. Apa lagi dia tuh? Ya pokoknya Dewi Persik lah. Kenapa dia? Katanya kayaknya dia mau nikah gitu. Dia mau nikah. Berita bagusnya gitu. Sama si host itu enggak? Yang mana? Katanya pengusaha kalau nggak salah. Aku pengusaha, berarti beda ya. Iya, Oke, beda. kita langsung aja ke berita pertamanya nih ya kan, Dek. Tentang apa itu, Kak? Ini kita kayak zaman dulu lagi Iya ya. kan, makanya aku agak-agak gimana gitu, kayak jadi macam merasa terus kita terlalu gelap di situ. Iya, kenapa gimana hari sih? ini kita gelap? Operatornya nih. Iya. Padahal kami itu udah Betul. Terus di situ perawatan aku kayak wajah loh. tukang pukul loh di situ kayaknya aku. Iya, kok nggak senang gitu kayaknya yang Kayak tegap kali aku operator di situ. Nggak hari tahu ini banget ya. Operatornya ini ya udah Iya. lama gak jumpa terus lah kayak gini siksanya kita ya kan, Dek. Heeh. Biasanya karena operator yang sebelumnya itu membuat wajah kita glowing Iya, ya kan. glowing tanpa memakai Filter. skincare Oh, kita skincare. udah glowing ya Iya. kan, dengan cara diedit dengan 100 Kalau kali ini kayaknya harus pakai pencerahan. filter ya. Ini nggak pakai filter, ini apa kamera nyata, Iya, realita. betul. Kayak ada Kayak- dendam-dendamnya kayak gitu. Emang lah. iya kayaknya emang ada dendam terselubung. Dikasih kayak gini lagi ininya, Dek, nih ya. Iya, karena si Kayaknya. naik Sengaja, turun, iya. naik turun kan aku agak-agak gimana ting 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 gitu. Iya, kupikir tadi ada jam apa bunyi, kan. Oh, gitu. Cek nggak dengar deh tuh, tahu kali kita. Cipai namanya ya. Oke, ini ada di berita pertama tentang pelaku penjambretan siswa SMA di Jalan Manggaan lingkungan berapa nih? 6 Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan, Kota Medan, katanya terancam 9 tahun penjara pada hari Rabu hari ini. Jadi kejadian penjambretan tersebut pun terjadi pada hari Senin, katanya sekitar 15.30. Jadi ada pun pelaku yang sudah diamankan ke polisi bernama Muhammad Fatih, 19 tahun. Muhammad Fatih kayak si ini ya. Muhammad Fatah ya itu ya. Oh, itu. Si Lucinta ya, Iya, Fatah ya. Oh, jadi teringat si Fatah yang itu ya. Jadi warga Jalan Rumah Potong Hewan lingkungan 5 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan katanya. Nah, jadi amatan Tribun Medan dalam video CCTV di jalanan yang semula cukup sepi tiba-tiba dihebohkan karena pengendara sepeda motor menjambret seorang siswi SMA yang sedang berjalan kaki. Jadi siswa SMA yang menjadi korban jambret tersebut bernama Nilam Permata, warga Jalan Prima Pasar bla bla bla, tembung lagi, Dek. Nah, jadi pelaku yang mengendarai sepeda motor merampas handphone milik korban, namun korban tidak mau melepaskan handphone tersebut sehingga akhirnya ia pun terseret sejauh puluhan meter. Kayaknya sekarang daerah Parcu, daerah Tembung itu kayaknya harus jadi macam zona merah kayaknya. Ya. Betul, tidak Kayaknya menjamin harus ya. benar-benar diawasi ya sama polisi karena terlalu banyak kayaknya kejahatan yang di sana ya. Kita Di tengok dulu lah kejahatannya. videonya ya kan supaya nggak penasaran. Cekidot. Itu dia. Wah, itu diseret sana. Baru keluar ibu ini. Lari ibu ini. Sepelan tak? Hmm? Biasa diundurkan lagi tuh. Diundurkan nggak bularin lah orang ini ngejarnya. Seret terus ya. Jadi menggunakan aplikasi Tantan untuk menjumpai korbannya, chattingan, setelah itu ketemu. Setelah ketemu mereka pinjam handphone lalu dilarikan. Dari selama mereka beraksi udah berapa kali, Bang? Untuk pengakuan tersangka sampai saat ini dilakukan 4 kali. 4 kali, Bang ya. Dari keempat itu berhasil semua, Bang? Semua berhasil. Jadi untuk kedua pelaku ini, Bang, pasal yang kita kenakan apa, Bang? Pasal yang kita terapkan kepada kedua pelaku adalah 365 dengan ancaman hukuman 9 tahun. Untuk barang bukti sendiri, Bang, yang diamankan? Barang bukti ada 1 unit sepeda motor, 1 unit handphone, berikut dengan pakaian yang digunakan. Kalau mereka ini, Bang, yang mereka ambil ini apanya, Bang? Kendaraannya kah? Handphonenya tahu, Bang, dari korban? Dari korban diambil handphone si korban. Nah, itu Dek, ngeri kali ya. Kok jadi glowing wajahnya? Iya, itu Langsung gara-gara baru berubah. ditambahkan apa? Efek filter Iya kan. beauty apa Jadi gitu. makin sayang sama Bang Cipa ya Iya. kan. Masalahnya
terlalu cerah di TV belakang pun macam tak berwajah semuanya ya kan dek, saking cerahnya ya kan. Ya udahlah, ini ada reporter kita tanya aja langsung sama reporternya ya kan supaya lebih jelas. Pasti Bang Alfiansyah. Bang Alfiansyah mana? Bukan salah, Bang Aprianto. Salah, maaf. Halo, selamat sore Bang Aprianto. Selamat sore Kak Tari dan Kak Lani. Oke Bang, mengenai kejadian penjambretan ini Bang, sampai terseret ini korbannya Bang. Kalau boleh tahu gimana kronologi kejadian ini Bang? Silakan Bang Aprianto laporannya. Ya Kak, bermula ini pada hari Senin pagi di mana pelaku bernama Dian Alfi berkenalan dengan si korban yang bernama Nilam, warga Percut Situan. Mereka berkenalan melalui aplikasi perjodohan jenis Tantan. Dan hingga akhirnya mereka berjanjian untuk ketemu di Jalan Prima di kawasan Tembung. Dan sekitar pukul 15.30 WIB, pelaku yang bernama Muhammad Fatih bertemu dengan si korban dan mengajaknya ke kawasan Mabar dengan dalih untuk menagih utang ke seseorang. Sesampainya di TKP tersebut, Muhammad Fatih ini meminta si korban untuk mengaku sebagai pacarnya jika bertemu dengan temannya tersebut. Namun saat itu juga si korban tidak mau mengikuti arahan dari si pelaku. Pelaku pun melancarkan modusnya dengan meminjam handphone si korban dengan dalih untuk menelpon temannya tersebut untuk menagih utang. Namun si korban mungkin sudah berfirasat buruk, dia tidak memberikan handphone tersebut sehingga tiba-tiba si pelaku merampas handphone si korban. Dan pada saat itu pun si korban berusaha untuk mempertahankan handphonenya hingga ia pun terseret sejauh 40-an meter hingga warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut pun mengejar si pelaku hingga si pelaku pun berhasil diamankan. Dan pada saat itu juga pelaku yang bernama Muhammad Fatih tersebut sempat dimasa warga hingga akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Medan Labuan. Dan tadi saya sempat mewawancarai Kanit Reskrim Polsek Medan Labuan, Bapak Ibtu Agus Purnomo. Dia mengatakan pelaku ini pun terancam hukuman 9 tahun penjara dengan pidana pasal 365 Kak. Itu Kak. Oke Bang, kalau boleh tahu pelaku ini orang mana ya Bang? Apakah emang orang Mabar atau daerah mana Bang? Ya Kak, kedua pelaku tersebut merupakan warga Kelurahan Mabar. Dan mereka itu mempunyai peran masing-masing dalam melancarkan aksinya tersebut, Kak. Oh gitu, berarti emang udah ada rencana ya Bang sama temannya ya untuk menjamret si kawannya, yang si korbannya. Iya Kak, memang pelaku tersebut pun sudah melancarkan aksinya sebanyak 4 kali. Dan kasusnya pun sama dengan modus berkenalan melalui sebuah aplikasi dan bertemu dan dibawa ke kawasan Mabar hingga dilakukan penjambretan. Dan selama 4 kali tersebut pun pelaku menjambret handphone saja. Begitu Kak. Oke Bang Aprianto, kira-kira pada saat kejadian tersebut, nah kira-kira ada saling mungkin terjadi pukulan dulu sebelum diambil langsung handphonenya itu ada atau ada nggak Bang? Enggak Kak, pada saat kejadian tersebut si pelaku dan korban sampai di TKP dan si korban turun dari sepeda motor sedangkan si pelaku masih berada di sepeda motor. Si pelaku tersebut berdalih untuk menagih utang dari seseorang temannya. Dan pada saat itu si korban sedang berdiri di samping pelaku dan pelaku pun meminta untuk meminjam handphonenya untuk menghubungi temannya tersebut Kak. Dan pada saat itu kan korban tidak memberikan handphone tersebut. Akibat tersebut si pelaku pun merampas secara tiba-tiba handphone yang dipegang si korban hingga korban pun mempertahankan handphonenya tersebut dan dia pun terseret puluhan meter Kak. Oke, gimana keadaan korban sekarang Bang Aprianto? Dari informasi Kanit Reskrim tadi Kak, korban mengalami sejumlah lecet di bagian tubuhnya Kak akibat gesekan dengan aspal di jalan tersebut Kak. Oke Bang Aprianto, kira-kira apakah ada korban-korban lainnya yang melaporkan kejadian ini setelah terungkapnya kejadian yang baru terjadi ini Bang? Untuk sampai hari ini Kak belum ada laporan terbaru, namun pihak kepolisian pun akan mencari korban yang selama ini menjadi korban kedua pelaku tersebut. Yang diketahui ada sebanyak 4 korban dengan modus yang sama Kak. Oke Bang, selain kedua pelaku ini apakah ada lagi teman-temannya yang Sekomplotan ya. Kelompotan apa sih Kak? Sekomplotan. Sekongkolan untuk- gitu kan sama mereka Bang.
Untuk sampai ini komplotannya masih hanya mereka berdua Kak, dan itu pun si pelaku bernama Dian Alfi tersebut diamankan pada hari Selasa dini hari sekitar pukul 3 dini hari setelah pengakuan dari si pelaku pertama yang sudah diamankan warga. Si Dian Alfi tersebut pun diamankan di rumahnya saat sedang tidur, begitu Kak. Oke Bang, kita tunggu laporan selanjutnya kalau gitu ya Bang ya. Terima kasih untuk laporannya Bang Adrianto. Selamat sore Bang. Selamat sore Kak Tari dan Kak Lani. Itu deh tadi. Berarti sekarang harus lebih berhati-hati ya. Lebih berhati-hati. Untuk mencari teman. Entah apa pakai date online gitu ya. Iya. Kan. Apa kata aplikasi Tantan? Tantan. Itu aplikasi apa ya? Ya, kencan online lah. Oh gitu, berarti macam sejenis Bitalk gitu-gitu lah ya. Sejenis apa? WeChat apa? micet apa sih? Kayak gitu-gitu. Ya gitulah aku rasa ya. Oh gitu. Dia tahu deh, dia pakai juga soal Oh aplikasinya. iya. Kan nampak dari Makanya mukanya. langsung senyum gitu ya. Kan nampak dari muka dia. Langsung nunjuk gitu kan. Berarti kita tuh harus sangat berhati-hati. Betul. Karena orang bukan sekarang ini kayaknya banyak niatan yang nggak baik ya. Iya. Kenapa sih lihat dengan misalnya kayak apa kenalan sama yang secara langsung gitu ya? Kenapa? Mungkin Iya. udah terlalu ini ya. Mungkin Udah jarang kali mukanya si aku pelaku rasa. ini dia menggunakan wajahnya Lee Min Ho. Oh iya Iya juga. kan? Iya. Makanya si korban ini langsung cakep nih gitu ya kan. Kurasa iya atau pakai kayak filter kita ini ya kan. Iya kan? Beauty plus Pakai beauty Iya. plus kalau dulu kan langsung lah wajahnya glowing ya, macam opa-opa Korea ya. opa-opang Korea. Heeh. Nah, jadi mungkin buat adik-adik kita ya kan, mungkin yang baru-baru beranjak dewasa, janganlah kalian pakai aplikasi-aplikasi kayak gitu ya kan. Iya. Ngeri kali ya kan. Nanti Apa nggak yang aplikasi yang kemarin yang heboh itu, yang si Adi bilang apa? Tinder. Ya Tinder ya. Nah, kan berarti itu sama juga. Oh ya Tinder seperti ada ini. juga ya, aku rasa Iya ya. kan, sama Iya. juga kemarin pernah juga kejadian seperti ini juga gara-gara ketemu dari aplikasi Tinder. Aduh, kayaknya kalian adik-adik harus lebih berhati-hati Iya, karena betul itu. kayaknya banyak orang yang sekarang jahat. Mau cari gitu yang instan kan. deh, macam Betul. mana lah ya kan. Kalau dulu kita tuh zaman-zamannya ini deh, apa? Kenalan langsung ya. Bukan lah. Jadi apa? Bisa juga melalui chat Line. chat bukan. Kakao Talk apa? Apa bukan? Apa sih? MLRC itu loh. Apa MLRC? Apa? Chat zaman dulu loh. Yang mana? Dari Friendster. Friendster juga bisa ya kan. Facebook dulu. Friendster lah dulu deh. Facebook Iya. kan baru-baru aja Facebook gitu. udah lama juga Bunyi kan. langsung ini teng. Iya kan. Dari tadi bunyi-bunyi terus Macam ya bunyi kan. alarm ya kan. Mm-mm. Itulah tadi ya kan pokoknya hati-hati ya untuk teman-teman Iya, yang mungkin betul. menggunakan itu. Aduh, jodoh itu sebenarnya dekat lah. Nggak usah pakai apa kalian aplikasi-aplikasi itu ya kan. Dek. Iya. Nanti penipu, dibilang nanti disuruh apa namanya dek? Hati-hati juga sekarang banyak orang yang mau jual-jual apa Kak? Organ tubuh. Organ tubuh, ikan Iya, ngeri kan. Betul itu. Cukuplah ayam-ayam saja kita jual organnya ya kan. Iya, Dek. kita jadikan rempel Santapan ya kan. Di sambal enak juga tuh Janganlah ya kan. organ juga gitu. Nanti diiming-imingi takutnya ya kan dek. Dek ini lo transfer lah dulu katanya gitu kan. Betul. Kan ngeri. Aduh, Nggak ngerti lah kuliah anak-anak sekarang ya. Lanjut, Kak, Jangan kan anak-anak Apa? bapak pun banyak gitu. Oh iya. Iya. Banyak bapak yang tertipu atau bapak yang nipu? Pelahap-pelahap anak-anak itu kan gitu juga. Oh iya, bapak juga ya. Iya. Sekarang apalagi banyak juga penculik anak ya. Juliana, Penculik iya, anak itu juga banyak. Iya, modusnya dikasih uang, rupanya entah kemana-mana ya kan. Iya. Pokoknya. Betul. Gitulah pokoknya ya kan. Nah ini ada berita kedua nih deh. Tentang apa? Sebuah rumah di kawasan Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang nyaris ludes setelah dibakar OTK katanya. Jadi kejadian ini pun sempat tertangkap kamera pengawas CCTV yang terpasang di bagian gudang rumah tersebut. Tampak dalam video awalnya pelaku diduga menyiram bensin ke dalam gudang melalui pintu, lalu pelaku menyelutkan api dan langsung menyambar katanya. Menurut anak pemilik rumah berinisial WL katanya. WL berarti aku pula nanti. Iya, Berlani Aris. Nah jadi peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu hari ini jam 1 dini hari tadi. Jadi awal mula kejadian tersebut diketahui setelah anjing peliharaannya menggonggong dan suaranya alarm CCTV berbunyi katanya. Jadi ia menyampaikan sontak si rumah yang mengetahui kemunculan api langsung bergegas memadamkan api yang mulai menyala. Mungkin ini ada videonya sebelum kita sampai ke reporter kita nih. Kita saksikan dulu. Kalau ceritanya kronologinya anjing kita gonggong, baru alarm CCTV bunyi bang.
Itu kapan bang kejadiannya bang, tepatnya bang? Tadi kalau di CCTV dilihat jam 1.18. Dini hari tadi ya? Iya bang. Ini bang, ada dugaan dibakar orang bang, atau gimana bang? Memang dibakar orang bang. Sengaja. Mencoba melakukan pembunuhan lah berasa bang. Taunya dibakar orang itu dari mana bang kita? Taunya ya di situ disiram bensin bang. Kita baru dinyalakan api. Terlihat bang itu di CCTV bang, pelakunya bang? Enggak bang, ketutup bang. Enggak ya. Dugaan kita bang ada ini berapa orang bang? 2 bang. 2 orang ya pelaku ya? Iya. Udah ini bang, udah melapor bang ke Polres bang? Sudah bang, sudah. Langsung buat laporan ya tadi ya? Tadi jam 3 pagi bang. Kalau apinya sendiri bang sempat membakar apa aja itu bang? Waduh, apa-apa aja. Udah nggak tahu lagi aku bang, apa-apa aja lagi gue bang. Kalau untuk rumah sendiri bang terbakar jadinya bang? Enggak bang, sempat itulah siram bang sendiri. Sempat diketahui, habis itu dipadamkan lah bang ya? Iya. Untuk ini bang, pemadam sendiri ada datang bang tadi bang? Enggak bang, karena sempat padam saya bikin bang, enggak saya panggil. Habis kejadian tuh bang, warga-warga sempat ini juga menolong bang? Ya adalah melihat, bantu, ngasih semangat juga bang. Nah itu tadi dek, videonya dek. Kok besar kali aku rasanya. Nah itu dia tentang yang rumahnya dibakar sama OTK. Salahnya duduk kayak gini apa duduknya harus kayak gini? Kita langsung aja ke reporter kita. Ya, mungkin ada Bang Alfiansyah. duduknya harus kayak gini supaya agak kurus. Iya. Bang kok tumben udah buka masker? Udah jelas suaranya kak? Oh iya biar udah jelas. suaranya. Oke bang. Bang Alfiansyah, mengenai sempat ada pembakaran salah satu rumah ini sama orang OTK nih bang. Orang OTK. Oh iya OTK, orang tidak dikenal ya kan. Nah kira-kira ini gimana kronologi awal mulanya nih bang? Silakan untuk laporannya bang Alfiansyah. Ya, kalau Kak Tari dan juga Tribuners, ya memang tadi warga Kelurahan Tanjung Pusta, Kecamatan Jelit Serdang, di sana ada sebuah rumah yang diduga dibakar oleh OTK. Nah, kejadian ini terjadi dini hari tadi, di hari Rabu sekitar pukul 1, di mana saat itu pemilik rumah mengetahui kejadian pembakaran itu ketika anjingnya menggonggong begitu dan alarm CCTV berbunyi, sehingga keluarga di rumah itu pun sontak terkejut dan melihat ternyata memang benar dari arah gudang itu sudah ada asap begitu, sehingga keluarga pun langsung melakukan pemadaman api sehingga api tidak berhasil menyambar ke dalam rumah. Nah, terkait kejadian tersebut, menurut pemilik rumah memang dugaannya rumahnya itu sengaja dibakar karena dari rekaman CCTV itu tampak begitu api tersulut dari bawah pintu gudang yang diduga disiram bensin awalnya sehingga dinyalakan api dan langsung menyambar. Nah, setelah kejadian itu memang tidak sempat pemilik rumah melaporkan ke pemadam kebakaran karena api hanya menyambar bagian pintu saja sehingga dapat dipadamkan. Nah, setelah kejadian keluarga pun pemilik rumah ini langsung mendatangi Polrestabes Medan dan membuat laporan polisi. Nah, dugaan sementara memang ada kecurigaan dari pihak rumah itu terhadap tetangganya yang begitu sebelumnya sempat terjadi percekcokan begitu antara dirinya dengan keluarga itu karena permasalahan anjing begitu. Itu Kak Lani dan Kak Farid. Oke Bang, apakah dari CCTV tetangga lainnya apa nggak nampak gitu Bang, bahwasanya ada nampak pelaku yang sengaja membakar rumah tersebut Bang? Ya, terkait CCTV itu belum ada dibeberkan, kemungkinan masih dicari oleh pemilik rumah, namun ada CCTV juga yang beredar itu di samping rumah, tidak tampak, hanya ada 2 orang pengendara begitu yang
melintas, namun belum bisa dipastikan apakah itu yang menjadi pelaku atau tidak. Namun setelah kita lihat memang beberapa saat ketika kendaraan itu melintas begitu, terlihatlah api itu dari sudut kanan gitu Kak. Oke Bang, kondisi rumahnya ini bagaimana Bang? Apakah dia memiliki pagar terus pelakunya manjat? Kan pasti bakal kedengaran kan Bang? Atau dia macam sejenis ruko itu gimana Bang? Ya, untuk jenis rumah ini memang rumah biasa ya, rumah pribadi juga, bukan betul dan memiliki pagar begitu. Nah, karena dia tuh pelihara anjing, ketika pelakunya ini masuk dan membakar, nah disitulah anjingnya ini sempat menggonggong sehingga membangunkan pemilik rumah Kak, begitu Kak. Oke Bang, selain pintunya terbakar, apakah yang barang-barang yang di luar, entah sepeda motor atau mobil, apakah ada yang terkena juga Bang? Ya, yang terbakar memang hanya pintu ya. Kebetulan memang Kak, di dalam gudang itu juga tampak di CCTV itu ada sebuah motor Kak di dalam gudang itu, namun tidak ikut terbakar. Nah, dari foto-foto yang dibagikan oleh pemiliknya ini juga tampak hanya pintunya saja Kak yang terbakar. Nah, untuk tadi sempat kita tanya juga berapa kerugian dari kebakaran ini, dia mengatakan belum menghitung jumlah kerugian, dia hanya berfokus agar pelakunya ini segera ditangkap polisi Kak, gitu Kak. Oke Bang, kira-kira sebelumnya apakah korban ini ada terjadi percecokan antara tetangga di situ atau mungkin gimana Bang? Maksudnya si korban ini di lingkungan sekitarnya gitu? Ya, memang menurut pengakuannya itu dia tuh sempat cekcok lah dengan tetangga di daerah situ Kak, karena permasalahan anjing begitu. Dia pun heran begitu karena ada anjing ribut, termasuk anjing dia itu dengan anjing lain sempat ribut. Namun si tetangganya ini komplain begitu, sehingga setelah kejadian itu terus buat onar Kak kepada pihak rumah ini. Nah, dugaannya memang dia curiga lah dengan tetangganya itu Kak, namun dia belum tidak membeberkan karena tidak berani menuduh begitu, hanya menaruh curiga saja Kak. Gitu, Kak. Oke, kira-kira setelah terjadi pembakaran ini Bang, kira-kira pihak mungkin apanya itu Kepling setempat atau mungkin kepala kecamatan di situ, camat ya, Iya, mungkin RT, atau pihak RW, kelurahan atau apa gitu, mungkin ada melakukan siaga ataupun jadi semacam jaga pos gitu. jaga malam gitu Bang? Ya, terkait hal tersebut belum ada kita dapati keterangan dari kelurahan atau dari camat sendiri Kak. Kita hanya masih tadi wawancara pihak kepolisian. Pihak kepolisian mengatakan bahwasannya kasus tersebut masih dalam penyelidikan Kak, dan laporannya sudah diterima Kak di Unit Reskrim Polrestabes Medan Kak. Oke Bang, kira-kira Alfiansyah di daerah situ mungkin daerah perumahan padat penduduk atau mungkin jarang-jarang penduduk gitu? Ya, di sana memang lingkungannya itu memang lingkungan tetangga ya Kak, yang tidak padat, namun banyaklah begitu rumah di samping-sampingnya juga Kak. Gitu, Kak. Oke Bang, pada saat terjadinya kebakaran Bang, apakah banyak tetangga yang keluar membantu atau gimana Bang? Ya, menurut informasi dari pemilik rumah juga, tadi waktu kejadian kebakaran itu kan sempat heboh, dan tetangga pun sempat datang juga Kak untuk membantu memadamkan api Kak, begitu Kak. Apa kira-kira yang memadamkan ini termasuk yang dicurigai sama si korban Bang? Ya, terkait hal tersebut dia pun tidak tahu Kak siapa-siapa aja yang datang, karena malam itu ramai yang datang ke lokasi untuk membantu si pemilik rumah ini Kak. Oke Bang, oke Bang, satu lagi ya Bang, selain terjadi kebakaran, apakah ada yang hilang Bang pada saat tersebut Bang? Ya, untuk yang hilang tidak ada ya Kak, karena memang dugaan pelaku ini hanya berniat untuk membakar rumah tersebut Kak. Menurut informasi juga pemilik rumah mereka juga terancam niat pelaku ini mungkin kemungkinan akan membunuh satu keluarga ini Kak, begitu Kak. Oh, berarti ada niatan untuk membunuh satu keluarga ya Bang ya? Ya, menurut keterangan dari pemilik rumah begitu, adanya niat pelaku ini membakar rumah sehingga pemilik rumah pun ikut terbakar. Oke Bang, terima kasih untuk laporannya Bang Alfiansyah. Kita tunggu laporan selanjutnya ya kan. Selamat sore Bang Alfiansyah. Selamat sore Bang. Ya, selamat sore Kak Ali dan Kak Ali. Tapi ngeri ya Kak,
sanggup untuk mau membakar rumah tetangganya sendiri, tapi kan itu kan masih diduga ya pelakunya ya, Iya, diduga. tetangganya gitu kan. Tapi udah niat dia. Iya, karena kan kalau udah Sudah membakar rumah terencana. itu kan sangat bahaya sekali ya. Bisa bukan hanya satu atau dua orang, satu keluarga bisa. Apalagi kan itu kan rumahnya langsung depan rumah ya yang dibakar kan. Jadi kalau misalnya nggak ada pintu belakang, dari mana mereka larinya ya? Terlebih kan nggak cuma satu rumah, pasti merembet ke rumah-rumah Iya, lainnya. bakal banyak rumah ya karena kan di situ rumahnya kayaknya padat penduduk juga ya. Emang ngeri-ngeri kalau udah ada dendam ini ya kan. Mm-mm. Cuman kita nggak bisa memastikan juga pelakunya itu siapa, karena kan CCTV-nya juga tadi ketutup sama api itu ya kan. Iya, betul. Terus Terus orang kan tuh- tertutup pintunya. Berkebetulan CCTV di luar kayaknya nggak ada ya. Emang ngeri ya. Kita nggak bisa bilang kelihatannya rambut kita sama-sama baik ya, rambut kita sama-sama hitam ya kan. Iya. Tapi bulu ketiak kita nggak ada yang tahu ya kan. Iya memang. Waduh, memang ngeri lah pokoknya. Kalau udah cerita tentang dendam-dendaman ini Iya, ya kalau kan. udah sakit hati, aduh, bakal hati-hati. Banyak modus-modus mungkin yang Iya kan? kalau udah kayak gitu kan. Ada lagi yang lebih parah juga, Dek. Ketika malam itu yang paling sering kejadian itu yang apa tuh namanya, stop listrik itu dimatikan tengah Iya. malam. Itu paling sering dulu kejadian kan. Nanti tiba-tiba kita keluar rupanya Jadi bacok aja nih. jambret, Heeh. perampokan ya, bukan Rampok. jambret. Ada juga perampokan. kalau enggak air itu kan dibunyikan. Mm-mm. Keluarlah si pemilik rumah Iya, ya kan. ada apa? Pasti kan gitu penasaran kan. Iya, memang kalau misalnya udah ada kejadian yang aneh itu sebaiknya jangan keluar dulu ya kan. Mm-mm. Walaupun mati lampu ya kan, Dek. Iya. Udahlah, tahan sampai besok pagi aja bagusan ya kan, Dek. Iya betul. Daripada kayak gitu kejadiannya ya kan, ngeri. Karena pun itu katanya tadi kan posisinya ada pagarnya ya. Iya, Berarti betul. itunya lompat lah ke dalam rumah itu. Iya, betul. Tapi berani juga ya pelaku itu ya. Kalau misalnya dapat, apa nggak digebukin satu? Mungkin dia udah Warga. ngecek lokasi berkali-kali deh, udah dipantau Mungkin. berhari-hari gimana, Iya. udah belajar. Situasinya ya, Iya, melihat betul, situasi di betul, situ. betul. Ya udahlah, ngeri-ngeri sedap juga ya kan. Ini kita lanjut berita ketiga apa kita tutup aja nih, Dek? Kenapa? Lanjut lah langsung berita ketiga. Oh iya, tadi kan operator minta cepat. Oh iya, ini jam berapa? Oh kan masih ada 10 menit lagi, 20 menit lagi. Iya, 20 menit lagi ya. Kita tambahin lah 45 menit ya. Betul. Nah, ini ada berita dari Dewi Persik membeberkan alasan menerima lamaran seorang pilot bernama Ruli. Oh, pilot. Kirain Ini seorang pengusaha. Ruli ini bukan apa karyawan kita ya? Yang sama sore Medan juga. Iya, itu Ruli. kalau itu abang kita. Ruli? Bukan Ruli, itu Truli. Oh, salah. Namun sebelum Dewi Persik dikabarkan dekat dengan Rian Ibram hingga sempat diberi kabar diberi cincin katanya gitu. Jadi ke dalam Instagramnya Dewi Persik mengungkapkan alasan dirinya lebih menerima Ruli dibanding Rian Ibram meski sama-sama memberi cincin. Siapa itu Ibram itu? Kalau nggak salah yang satu host sama dia itu. Oh, yang cool itu ya. Iya nggak sih? Coba kita tengok ya. Salah Iya, ini Rian juga Ibram kan. itu siapa sih? Coba lanjutlah deh, baca dulu. Oke. Di sisi lain Dewi Persik juga menegaskan bahwa Rian Ibram tidak menyatakan cinta kepadanya. Katanya kan Dewi Persik pun mengaku iya, yang ini tidak deh. pernah berpacaran dengan Rian Ibram. Oh iya, yang itu. Yang satu sama dia Yang keren nih. itu ya, yang kayak bodinya kayak macam pemain apa Apa? ya, atlet-atlet gitulah ya, Iya, kotak-kotak iya. gitu, badannya tegap ya. Padahal waktu setelah cerai dia yang menghibur ya Oh kan. gitu, dia yang Mungkin ada. cincinnya kurang gede kurasa. Mungkin berliannya itu Mau kayak Bang Hotman kurasa. Iya, Kok tidak. bisa? mungkin persennya kecil. Kurasa. Bukan 100%. Kurasa ya kan. Mungkin cuma 5% kali, makanya dia nggak mau Iya, main dia DP. minta yang paling besar gitu. Iya, ya kan. betul. Kalau yang sama pilot ini kurasa dikasih pesawat. Mungkin atau dikasih jet pribadi. Kurasa. Tapi kayaknya banyak ya artis sekarang yang nikah sama pilot ya. Banyak. Mm-mm. Banyak lah, banyak. Oke, habis itu apa lagi nih? Dewa Persik pun mengaku tidak pernah berpacaran dengan Rian Ibram katanya gitu. Mami DP katanya tunggu kesiapan waktu dikasih cincin. Apa bedanya Mas Ruli sama Rian Ibram yang memberikan cincin katanya gitu. Kenapa Mas Ruli memberikan cincin diterima? Kenapa Mas Rian Ibram memberikan cincin? Masih tunggu jawaban katanya gitu ya kan. Jadi Dewa Persik menyampaikan perjuangan Ruli untuk dirinya dan keluarganya katanya. Jawabannya adalah satu, Mas Ruli itu memberikan cincin setelah sekian lama dia berjuang untuk mendapatkan aku dengan cara mendekatkan ibu saya, mendekatkan kepada anak saya, kata gitu. Jadi Dewa Persik juga menyoroti sikap Rian Ibram yang selama ini mengumbar kata cinta di layar kaca. Saya itu tipikal perempuan yang susah jatuh cinta, gak gampang, apalagi cuma sekedar gombal I love you, katanya gitu.
Kamu pikir saya itu anak kecil yang bisa digimik-gimikin pacar-pacarin, kata gitu deh. Oh itu berarti itu Berarti hanya dia- gimmick kemarin. Berarti dia nggak suka di PHP, ya Iya kan? betul, namanya juga dia kan udah punya Berumur, anak, iya. ya kan. Dia kan Iya. ingin membagikan anaknya juga, Betul. membagikan orang tuanya juga. Apalagi dia udah sering itu ya kan. Iya, udah gagal dalam berkali-kali pernikahan. gagal ya dalam Pastilah rumah dia tangga. lebih selektif dalam memilih pasangan hidupnya ya Iya kan. benar. Pertama dia menikah sama siapa ya? Sama si Hub. Oh sama Saipul Jamil. Yang kedua sama Aldi Taher ya. Iya, Aldi Taher. Yang ketiga sama siapa itu? Yang Manajernya manajernya itu kan. Iya, berarti ini pernikahan yang keempat ya. Yang keempat ya. Tapi kan? yang pertama sama yang kedua ini Mami DP nggak salah apa ya? Tapi yang pertama yang paling lama kan. Oh, yang pertama paling lama. Si Hub. Oh gitu. Iya juga. Iya juga ya kan. Nah jadi apalagi nih sampai baca pun sampai Ini terus nah, iya. mau misalkan. Terus kalau misalnya ada laki-laki yang tiba-tiba diterima lamarannya sama ibu saya, terus kamu pikir aku dikata-katain perempuan gak benar, katanya salah kamu, kata gitu. Jadi Dewi pun seolah tak menerima dengan warganet yang menjodoh-jodohkan dirinya dengan Rian. Emang si netizen gitu ya kan. Nanti tiba-tiba baku hantam aja ya kan. Betul, suka kali comblang-comblangin Iya, ya. nanti udah kena baku hantam dibilangnya mau nggak cocok kalian gitu Iya. ya kan. Kadang-kadang ini netizen ini bermuka Netizen dua ini ya macam kan. ini. Macam udah apa ya? Udah macam Mama Loreng orang ini. Iya Ya betul. kan, Dek? Semua Bisa mereka, meramal, betul. bisa menjodohkan ya kan. Betul. Yang mestinya nggak berjodoh pun jadi berjodoh Betul. gara-gara orangnya. Terakhir gimmick ya kan, baku hantam ya kan. Nah itulah bisa juga yang kayak gitu ya kan. Netizen kok sakarape dewe wae orang suruh kawin sama pilihan netizen, kata gitu. Saat disinggung soal waktu menikah dengan Ruli, Dewi hanya menyerahkan kepada Sang Pencipta. Jadi apa kata Allah, kalau Allah bilang besok ya aku nikah, katanya gitu. Kalau Allah bilang berapa puluh tahun lagi ya berapa puluh tahun lagi, katanya gitu. Lebih lanjut Dewi juga mengaku ada seorang pengusaha yang juga ingin melamarnya. Pengusaha juga ada mau ngelamarnya. Berarti banyak nih yang lagi menunggu Mami DP. Iya, ya orang kan? cantik kok deh, iya kan. Suara bagus juga. Iya betul ya itu. kan? Nah jadi namun ia memilih Ruli lantaran terlihat tulus, katanya gitu. Kok sih tulus yang dibawa dia deh? Iya, mungkin karena baru ini kali Penyanyi ya, baru konser baru. Iya, baru konser. Di Jadi Medan teringat kan? gitu tulus. Iya iya. Jadi sekarang ini ada yang lamar aku Mas Ruli, katanya. Ada lagi cowok yang mau ngelamar aku pengusaha, katanya gitu. Kenapa kok Mas Ruli yang terima? Kok kayaknya gini aja dibolak-balik ininya ya. Kok jadi skripnya. bersin ya? Jadi meski ada banyak yang ingin melamarnya, tetapi Dewi juga bisa memilih pria yang bisa diterima. Ya mungkin karena Dewi Persik ini saking larisnya, jadi banyak yang lamar. Gitu. Macam lowongan kerja ya. Iya, banyak yang lamar ya. Tapi kan aku lihat-lihat siapa yang bisa aku terima. Berarti udah diseleksi lah Iya, sama udah selektif MDP dia. Tindakannya dia menghormati saya, menghargai aku perempuan. Disebutkan bahwa Dewi Persik sudah mengenal Ruli 5 tahun, katanya. Tapi enak juga Mami DP kok sama Mas sama Ruli. Kenapa? Karena kalau naik pesawat gratis. Ya dia juga artis deh, udah sering naik pesawat. Iya, maksudnya kemana-mana bisa dianterin. Mau ke mall gitu naik pesawat juga Tapi bisa. kan kalau misalnya sama pilot tuh kan kita maksudnya dia jarang stay di rumah deh. Tapi kan banyak juga artis yang mau pilot buktinya adem ayem. Iya memang, iya cuman kan tidak menjamin juga sebuah pekerjaan itu bisa buat adem ayem juga deh. Betul juga. Tergantung kepribadiannya juga. Nah jadi aku sama Mas Ruli baru kenalnya sudah 5 tahun sama dia, tapi dilamarnya baru kemarin, katanya. Gua nggak butuh gantengnya, gue butuh tanggung jawabnya, katanya. Gue cari laki-laki yang bisa membawa saya di dunia akhirat, itu baru benar, katanya. Apabila Ruli berselingkuh, Dewi tak ambil pusing dan tak berniat untuk menikah lagi, katanya. Oh berarti inilah pilihan yang terakhir ya. Dia udah pasrah ya kan, terserah lah ya kan. Jadi misalnya Mas Ruli selingkuh, bodo amat, gue nikah lagi, yang penting gue nggak selingkuh, katanya gitu. Oh berarti dia mau nikah lagi? Macam mana, Cak? Aku baca ulang lagi ya. Misalnya Mas Ruli selingkuh, bodo amat, gue nikah lagi, yang penting gue nggak selingkuh. Coba baca ulang lagi ya. Misalnya Mas Ruli selingkuh, bodo amat, gue nikah lagi, yang penting gue nggak selingkuh. Berarti dia mau nikah lagi atau nggak nikah lagi? Karena di atasnya kan Mami DP bilang tadi nggak mau nikah lagi. Coba mungkin gara-gara tanda komanya itu ada di situ, mungkin jadi agak. Apabila Ruli berselingkuh, Dewi tak ambil pusing dan berniat untuk menikah lagi, katanya. Nah berarti setelah kok memang si Ruli itu selingkuh, nggak apa-apa dia nikah lagi gitu, kurasa. Berarti nanti bakal pernikahan yang keempat, nanti kalau misalnya berselingkuh jadi pernikahan kelima. Oh my god. Nah jadi kan sebagian perempuan orang timur laki datang di sini pengen nikah sama Dewi Persik, itu berarti laki-laki gentle. Oh gitu. Kata dia. Aduh. Ya semoga lah ya kan cepat
mendapatkan jodoh yang terbaik ya kan, gak usah buru-buru juga ya kan, lagian Betul. anaknya Mami DP juga udah besar ya kan. Jadi kan kita pasti mencari yang terbaik ya kan. Jangan kayak yang kemarin itu ya kan, Dek. Iya, yang pertama, yang kedua kayak Mami DP itu Bukan mungkin yang itu, yang mana? yang sibuk apa jatuh cinta. Oh, yang gimi-gimi. Bukan. Yang mana lagi Ada sibuk yang cinta? kemarin. Oh, yang Mbak Vena Melinda yang kemarin umbar-umbar Kemesraan. kemesraan, rupanya gebuk-gebukan ya. Iya. Aduh, sampai Kan- berdarah-darah Iya, hidung jadi gitu. jangan kayak gitu, jangan terburu-buru juga ya kan. Oh gitu, iya bener juga sih. Kita juga memilih pasangan juga harus yang bener-bener gitu lah Iya ya. sih, yang menerima kita apa adanya Iya, ya kan. betul. Dan nanti udah menikah apa Iya, terus jangan main, kok bisa jangan cari yang main tangan, itu kayaknya ngeri ya. Cuman kalau nggak main tangan dia pakai apa? Kaki deh. Oh iya juga. Karena kalau dia makan pakai tangan. Iya betul. Dia menyapu pakai tangan Iya. gitu ya kan. Oke, betul juga. Pokoknya gitulah ya kan Tribuners. Maksudnya main tangan itu jangan kasar gitu loh. Oh iya, jangan ringan tangan juga, menghantam-hantam aja Iya, ya. betul. Bagus bantu-bantu istri. Iya, bagus bantuin masak, bantu cuci piring, bantu cuci baju ya kan. Iya betul itu Tribuners. Ya udahlah, itu aja lah berita kita Tribuners untuk hari ini edisi 8 Februari 2022. Jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 5 sore dengan berita-berita terupdate, dan jangan lupa follow semua akun sosial media kita, cetak kita, website kita dibaca-baca ya Tribuners ya. Jadi saya Lani, saya Tari, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Tribuners. Assalamualaikum, selamat sore Medan.